Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vira Pojanria. Di video ini saya akan menyampaikan informasi terkait gizi untuk remaja sehat dan tentunya bebas anemia. Perlu kita ketahui bahwa angka kejadian anemia di Indonesia masih tinggi loh teman-teman. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%. Artinya, 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Sebagian besar kasus anemia yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Tahukah kalian, remaja putri lebih beresiko terkena anemia loh, karena perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya, sehingga banyak kehilangan zat besi yang keluar bersama darah. Secara umum, anemia merupakan suatu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Seseorang dikatakan anemia jika kadar hemoglobin di dalam tubuh kurang dari angka normal. Jika kadar hemoglobin kurang dari normal, akibatnya sel-sel dalam tubuh tidak tercukupi oleh oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Kebayangkan bagaimana jadinya kalau tubuh kita kekurangan suplai oksigen? Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan gejala seperti sakit kepala atau pusing, kulit terlihat pucat, sering mengantuk, detak jantung tidak teratur, dan gejala yang paling ciri khas adalah gejala 5L: lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Jika hal itu terus dibiarkan, maka akan berdampak pada imunitas tubuh yang semakin menurun, tubuh menjadi tidak bugar, sehingga akan mempengaruhi terhadap produktivitas. Selain itu juga akan berdampak pada penurunan konsentrasi, sehingga mengakibatkan prestasi belajar pun menurun. Setelah mengetahui apa dan bagaimana dampak dari anemia, tentunya kalian tidak mau kan hal itu terjadi? Ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu bagaimana? Apa saja sih hal yang perlu dilakukan untuk mencegah anemia? Yang pertama, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sumber zat besi, baik dari jenis hewani maupun nabati. Namun, perlu diingat ya teman-teman, sumber zat besi hewani memiliki penyerapan jauh lebih baik dibandingkan dengan nabati. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sumber vitamin C yang banyak terdapat pada buah-buahan seperti jambu biji, jeruk, pepaya, dan lain sebagainya. Selain itu, perlu diingat juga ya teman-teman, ada juga loh zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti tanin dalam teh, kopi, coklat, dan kalsium pada susu. Sebaiknya, hindari mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut bersamaan saat makan atau segera setelah makan. Jika ingin mengkonsumsinya, alangkah baik dikonsumsi 2 jam sebelum maupun setelah makan. Cara mencegah anemia yang kedua yaitu dengan rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Disarankan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali 1 tablet per minggu dan setiap hari ketika sedang menstruasi. Jangan lupa untuk mengkonsumsi tablet tambah darah dengan air putih atau minuman tinggi vitamin C ya teman-teman. Hindari minum tablet tambah darah bersamaan dengan teh, kopi, maupun susu. Selain itu teman-teman, jangan lupa juga ya untuk selalu melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan lain sebagainya. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, contohnya seperti sebelum dan sesudah makan. Dan jangan lupa untuk selalu minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kita sebagai perempuan memegang peranan penting dalam pembentukan insan manusia yang sehat, cerdas, kuat, dan produktif. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah memiliki tingkat kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas kerja yang tinggi. Hal tersebut tentunya akan sangat dipengaruhi oleh keadaan gizi seseorang. Sebagai remaja putri, tentunya kita ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia kan? Maka dari itu, tentunya dengan gizi seimbang, remaja sehat, bebas anemia. Hai, aku Hemo.
Aku yang akan menemani kalian pada kesempatan kali ini untuk mengenal lebih dalam tentang anemia serta mencegah anemia pada remaja melalui gizi yang seimbang. Apakah anemia benar-benar menjadi masalah? WHO pada tahun 2013 menyatakan bahwa anemia pada remaja, khususnya remaja putri sampai saat ini masih cukup tinggi. Prevalensi anemia dunia berkisar 40 sampai dengan 88%. Kemenkes juga menyatakan bahwa angka kejadian anemia di Indonesia terbilang masih cukup tinggi. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi anemia pada remaja sebesar 32%, artinya 3-4 dari 10 remaja menderita anemia. Apa itu anemia? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah lebih rendah dari normal. Berapa nilai normal kadar Hb dalam darah? Berikut adalah tabel klasifikasi anemia menurut kelompok umur. Pada remaja laki-laki lebih dari 15 tahun, Hb normal pada darah ada 13 gram per desiliter, sedangkan pada remaja perempuan 12 gram per desiliter. Jika Hb dalam darah berada di bawah normal, maka remaja tersebut mengalami anemia dengan tingkatan tertentu sesuai tabel tersebut. Apa penyebab, gejala, dan dampak anemia? Kita awali dengan penyebab dari anemia. 1. Defisiensi zat gizi, yaitu defisiensi besi, defisiensi asam folat, vitamin B12, dan protein. Yang kedua ada pendarahan. Yang ketiga ada hemolitik. Penyebab tersebut akan membuat kadar Hb darah turun dan terjadilah anemia. Kemudian saat terjadi anemia akan muncul gejala-gejala yaitu 5L. Lesu, letih, lemah, lalai, disertai sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat lelah, serta tingkat konsentrasi menurun. Apabila anemia tidak ditangani dengan segera, maka akan menimbulkan dampak buruk. Pada remaja putri, anemia memiliki beberapa dampak buruk, yaitu menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi, menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak, menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja. Apa penyebab utama anemia pada remaja di Indonesia? Kemenkes menyatakan bahwa di Indonesia diperkirakan sebagian besar anemia terjadi karena kekurangan zat besi sebagai akibat dari kurangnya asupan makanan sumber zat besi, khususnya sumber pangan hewani. Siti Nunung Nurjana pada penelitiannya tahun 2021 menyatakan bahwa disimpulkan yaitu terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP Negeri 2 Garawangi, Kabupaten Kuningan. Jadi menurut referensi tersebut, defisiensi zat gizi adalah penyebab utama anemia pada remaja di Indonesia. Bagaimana cara pencegahan anemia pada remaja? Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan. Pertama, meningkatkan asupan makanan sumber zat besi, yaitu dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi atau besi hemi. Contohnya adalah hati, ikan, daging, dan unggas. Selain itu, perlu juga meningkatkan sumber pangan nabati yang kaya zat besi atau besi non-hemi. Contohnya adalah sayuran berwarna hijau tua dan kacang-kacangan. Selain dari itu, untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati, perlu mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C. Contohnya adalah jeruk dan jambu. Yang terakhir adalah menghindari konsumsi berlebih sumber pangan yang dapat menghambat penyerapan zat besi, yaitu yang mengandung tanin, fosfor, serat, kalsium, dan fitat. Contohnya adalah kopi, teh, produk pangan dari gandum. Menurut tabel angka kecil antara 15 sampai 18 gram per hari, dan untuk remaja laki-laki berkisar antara 9 sampai 11 gram per hari. Artinya, jika dikonversi menjadi sumber zat besi hewani, remaja perempuan perlu mengonsumsi daging sapi sebanyak 800 gram per hari, sedangkan remaja putra 500 gram per hari, atau hati sapi 450 gram per hari, sedangkan remaja putra 275 gram per hari, atau ikan cakalang 600 gram per hari, sedangkan remaja putra 400 gram per hari. Ingat bahwa kita harus makan dengan gizi seimbang. Jadi yang baik adalah meningkatkan konsumsi sumber pangan tinggi zat besi dengan tetap mengkonsumsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Fortifikasi yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Makanan yang sudah difortifikasi di Indonesia antara lain minyak goreng, mentega, dan beberapa snack. Contoh yang sudah difortifikasi dengan zat besi ada tepung, terigu, dan beras. Upaya terakhir adalah suplementasi zat besi. Pada keadaan di mana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan, maka perlu didapat dari suplementasi zat besi. Suplementasi tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri dan wanita usia subur merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi asupan zat besi. Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku. Apakah tidak ada risiko untuk mengalami kelebihan zat besi? Tenang saja, konsumsi zat besi secara terus-menerus tidak akan menyebabkan keracunan karena tubuh mempunyai sifat autoregulasi zat besi. Bila tubuh tidak kekurangan zat besi, maka absorpsi zat besi yang dikonsumsi akan sedikit. Sebaliknya, bila tubuh mengalami kekurangan zat besi, maka absorpsi zat besi akan banyak. Oleh karena itu, TTD aman untuk dikonsumsi. Suara
Kembali bersama saya, Eriska Aulia Amanda. Selamat datang di NFU News. Lebih dari 20% remaja di Indonesia mengalami anemia. Tentunya hal ini harus dicegah karena akan berdampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan itu berpengaruh pada pertumbuhan, perkembangan, kemampuan kognitif, konsentrasi belajar, dan juga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi penyakit. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan 2018, terlihat adanya tren peningkatan prevalensi anemia pada remaja. Pada tahun 2018, terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Hal ini berarti bahwa terdapat kurang lebih 7,5 juta remaja Indonesia yang berisiko untuk mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, kemampuan kognitif, dan rentan terhadap penyakit infeksi. Ya, jadi anemia itu adalah ketika massa eritrosit di dalam tubuh itu menurun, jadi kadar hemoglobin jauh dari batas normal. Karena batas normalnya itu 12-16 G per dl. Untuk faktornya itu paling utama sebenarnya kekurangan zat besi di dalam tubuh. Jadi perkiraan mencapai sekitar 50% dari semua kasus anemia. Untuk anemia yang kekurangan zat besi ini biasanya dikenal dengan anemia zat besi. Nah, untuk anemia ini sering terjadi di remaja, karena remaja itu kan usia yang dimana kita sedang mengalami pertumbuhan, jadi agak rawan. Apalagi untuk yang perempuan mengalami menstruasi itu bisa berdampak gitu untuk kadar hemoglobinnya. Apalagi ketika menstruasi ekstrim. Nah, ini biasanya terjadi karena hormon remaja tersebut belum stabil. Perempuan itu biasanya ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal sehingga mereka melakukan diet. Nah, diet ini kalau nggak dilakukan tanpa cara yang benar itu sebenarnya bahaya. Jadinya zat besi di dalam tubuh itu kurang sehingga mempercepat terjadinya anemia. Nah, untuk anemia ini dampaknya banyak ya. Jadi untuk anak-anak itu dia aktivitasnya menurun, terus terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu untuk remaja itu atau orang dewasa produktivitas menurun sehingga dia Fe atau besi ya dalam tubuh menggunakan serum ferritin. Lalu cara mendeteksi anemia dengan cara itu kita bisa melihat kuku. Jadi kuku tuh kalau anemia dia mulainya itu kukunya kering dan tidak bercahaya. Terus kemudian dia berbentuk pipih, lebih tipis dan mudah rusak. Untuk penanggulangannya atau mencegah itu kita bisa atur dulu ya dari pola makan. Ya, pola makan itu yang harus dimakan seperti buah dan sayur-sayuran yang bisa menambah darah gitu. Lalu kayak daging, telur, kacang-kacangan. Tapi perlu diperhatikan juga asupan zat besi yang masuk ke dalam tubuh karena itu bisa mempengaruhi penyerapan zat besi di dalam tubuh. Bisa juga kita mencegah dengan konsumsi obat yaitu besi anorganik bentuknya itu ferro karena pengabsorpsiannya itu lebih baik. Jadi pada dosis 30 mg ferro diabsorpsi 3 kali lebih baik. Nah, yang sering digunakan itu biasanya adalah sulfas ferrosus. Besi ini diabsorpsi lebih baik ketika keadaan lambung itu kosong, tetapi ini bisa menyebabkan iritasi lambung. Jadi efek sampingnya itu bisa menyebabkan mual, kembung, nyeri bulu hati, terus diare juga bisa. Bisa juga kita menggunakan PTD atau yang lebih sering dikenal itu tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini merupakan besi folat yang setiap tabletnya mengandung sekitar 200 mg asam folat. Cara minum PTD ini dianjurkan itu 1 kali seminggu, dan untuk yang sedang haid itu dianjurkan untuk 1 hari sekali. Nah, untuk ibu hamil, PTD sendiri ini dianjurkan paling sedikit 90 hari selama masa kehamilan dan juga 40 hari setelah melahirkan. Nah, jadi kita, khususnya remaja, kita perlu meningkatkan konsumsi zat besi untuk tubuh, apalagi untuk remaja putri yang sedang menstruasi. Kita juga perlu meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, lalu jangan lupa menjaga kebersihan. Info mengenai anemia tadi sekaligus menjadi penutup NFU News hari ini. Saya Rizka Aulia Amanda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.